Allah mengingatkan kita, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia tumbuhkan untukmu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kamu sembah selain Allah, padahal kamu mengetahui Allah yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rezeki bagimu. Maka tidak patut kamu persekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah. Artinya jemaah sekalian, meskipun kita sudah beriman Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kalau kita tidak mentauhidkannya, ya nggak ada gunanya. Kita naudzubillah kalau begitu masih sama dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah untuk mengenal tauhid dan syirik. Pada kaidah yang pertama beliau mengatakan, anta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq ar-razik al-mudabbir. Hendaklah engkau tahu bahwasannya orang-orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui, mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur segala urusan makhluk. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun keimanan mereka itu tidak memasukkan mereka di dalam Islam. Artinya mereka masih dianggap kafir, padahal mereka beriman Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam ini. Tapi jemaah sekalian, di sini saya ingin mengingatkan, sebagian orang menuduh penulis rahimahullah dan murid-murid beliau, para ulama ahli sunnah, sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa orang musyrik jahiliyah itu beriman. Abu Jahal dan Abu Lahab beriman, lebih beriman daripada orang muslim. Padahal maksud beliau justru untuk mengingatkan kita, mereka hanya beriman di satu sisi, tapi tidak beriman di sisi yang lain, sehingga iman mereka tidak sah. Makanya beliau mengatakan, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ini kalimat beliau yang jelas, tapi mereka sengaja tidak mempedulikannya. Kata beliau, keimanan mereka bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam ini tidak memasukkan mereka dalam Islam. Maksudnya mereka tidak dianggap sebagai umat Islam, berarti masih kafir. Kenapa? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi justru beliau ingin mengingatkan kita, jangan sampai iman kita sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Sudah beriman Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, yang menakdirkan, yang memberikan rezeki, tapi mempersekutukan Allah dalam ibadah, maka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya sangat jelas. Di antaranya beliau sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang menganugerahkan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya yang menciptakan kita berketurunan melalui hubungan suami istri. Siapa yang melakukan itu? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, niscaya orang-orang musyrik itu akan berkata Allah yang melakukan semua itu. Maka ini adalah dalil yang jelas, yang tegas, menunjukkan orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, masih punya sisi keimanan. Sebagaimana juga di surat Yusuf Allah tegaskan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka juga berbuat syirik. Jadi Allah sendiri yang mengakui mereka punya keimanan, namun keimanan mereka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka memiliki keimanan, tapi tidak sah keimanannya karena mereka menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, dalam lanjutan surat Yunus ayat ke-31 tadi, Allah mengatakan, fakul, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, afala tattaqun, kalau begitu mengapa kalian tidak bertakwa? Yaitu mengapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja? Kalau kalian benar-benar yakin Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang menciptakan manusia berketurunan dari hubungan suami istri, yang mengatur segala urusan, seharusnya kalian menyembah
menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai keimanan kita masih sama dengan keimanan orang-orang musyrik dahulu. Sudah beriman Allah yang memberikan rezeki, tapi tidak mentauhidkannya. Namun jemaah sekalian, fakta yang terjadi, ada sebagian orang hari ini bahkan mengaku sebagai muslim, meyakini ada selain Allah yang memberikan rezeki. Berarti keyakinannya, kesyirikannya lebih parah daripada musyrikin dahulu. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.